Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita bisa sampai pada hari ini ayah bunda. Kita sampai di penghujung Ramadan yang alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ini kita sudah mengusahakan yang terbaik, sudah memaksimalkan Ramadan kita tahun ini dengan memaksimalkan untuk beribadah dan juga melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan semoga dalam keadaan sehat dimanapun ayah dan bunda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Parenting Talk Show series keempat bersama Biro Psikologi dan Konseling Al-Wafi Islamic Boarding School. Ya, tidak terasa kita sudah menemani ayah bunda selama bulan Ramadan ini dengan diadakannya Parenting Talk Show parenting selama 4 kali pertemuan. Ya, mungkin kalau misalnya ada ayah bunda yang belum menonton seri 1, 2, dan 3, wah sayang banget ya ayah bunda. Yuk, mumpung masih hangat gitu ya bahasanya, silakan ayah bunda bisa scroll ke bawah, tonton dulu seri 1, 2, dan 3-nya. Karena menarik banget ayah bunda dan bahasanya itu saling berkaitan satu sama lain. Di seri ke-1 kita membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang super, menumbuhkan kesadaran untuk para orang tua untuk terus mau belajar gitu ya, karena masalah-masalah seputar parenting ini selalu update ya. Kemudian di pertemuan kedua bersama Kak Syarif kita berbincang tentang bagaimana komunikasi asyik tidak toksik kepada remaja gitu ya. Di pertemuan ketiga bersama Kak Farid membahas tentang bagaimana membangun kelekatan dengan anak. Nah, menarik banget kan topik-topiknya ya bunda. Yuk jangan lupa untuk ditonton juga ya seri 1, 2, dan 3-nya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di series keempat ini bersama dengan saya Kak Banyu akan menemani ayah bunda berbincang-bincang dengan narasumber kami, salah satu konselor di Biro Psikologi dan Konseling Al-Wafi yang sudah hadir di sebelah saya. Ya, nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi sama Kak Ian, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol terkait tema hari ini, yaitu tema hari ini adalah anak teratur tanpa mengatur. Nah, ini menarik banget, akan dibahas kemana sama Kak Ian. Nanti kita akan kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Ian. Nah, assalamualaikum Kak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Ian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Kak Ian. Ya. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung Ramadan ya Kak Ian ya. Cepat sekali ya Kak. Cepet banget ya Allah, Masya Allah ya. Perasaan baru kemarin. Iya. Wah, vibes-nya tuh masih kayak awal Ramadan gitu betul, ya. Masih betul pengen, banget. aduh gak kerasa banget tiba-tiba udah akhir Ramadan. Iya, gak rela ya. Gak rela untuk meninggalkannya gitu ya. Karena betul. Ramadan ini sebagaimana kita ketahui gitu ya, momen kesempatan buat kita nih meraih banyak pahala gitu ya Kak Ian. Betul sekali. Tapi saya penasaran nih Kak Ian ya, kalau dari Kak Ian sendiri, adakah sesuatu yang berkesan banget nih buat Kak Ian di Ramadan tahun ini, sesuatu yang bermakna yang mungkin berbeda dari Ramadan tahun sebelumnya gitu Kak? Oke. Kalau kesan yang paling terasa ya Kak Banyu ya, mungkin ini juga kesan yang hampir sama di setiap Ramadan ketika Ramadan datang di setiap tahunnya, itu adalah insya Allah mudah-mudahan adalah setiap Ramadan itu pasti akan selalu lebih berkesan dari Ramadan sebelumnya gitu. Karena apa? Ya kita manusia itu kan belajar ya. Belajar itu kan semakin hari semakin baik. Nggak mungkin kita belajar semakin hari tapi semakin mundur gitu. Itu bukan belajar namanya. Betul namanya. Nah, Ramadan itu kan adalah ajang sebagai madrasah kita juga begitu ya, madrasah kehidupan di mana kita menempa diri kita untuk menjadi lebih baik. Untuk itu paling kesan yang paling terasa ya saat Ramadan kali ini ya alhamdulillah bisa menjalankan Ramadan ini dengan lebih baik, lebih khusyuk lagi begitu ya. Dan dengan penuh harapan juga mudah-mudahan masih bertemu lagi di Ramadan tahun depan dengan lebih baik juga begitu. Masya Allah ya. Nah, ini menarik banget ya, ini ada pelajaran dari yang dimaknai ya, Ramadan yang dimaknai sama Kak Ian ini adalah sebagai ajang untuk belajar ya Kak ya, belajar menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, sebagaimana ayah bunda di sini juga sama nih, sedang belajar ya, sedang upgrade diri, menambah wawasan gitu ya, membuka sudut pandang tentang
tentang ini ya, tentang bagaimana mengasuh anak ya, ilmu parenting gitu ya. Mungkin kalau di Ramadan sebelumnya belum ada nih ya, ayah bunda belum mendengarkan materi ini gitu ya. Alhamdulillah di Ramadan kali ini kita fasilitasi kelas atau talk show series ini, talk show parenting ini untuk menambah wawasan kita semua tentang bagaimana parenting yang baik gitu ya, parenting yang sehat, dan harapannya tentu kita bisa meningkatkan diri kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya ayah bunda. Masya Allah banget. Nah ayah bunda, mungkin ayah bunda masih banyak yang belum mengenal Kak Ian ya, atau nama lengkapnya adalah Kak Galih Nur Ardiansyah. Kita biasa akrab memanggilnya itu dengan panggilan Kak Ian. Nah Kak Ian ini selain sebagai konselor di Al-Wafi Islamic Boarding School, Kak Ian ini merupakan seorang praktisi dan konselor anak remaja yang sudah berkarir kurang lebih selama 5 tahun ayah bunda. Wah Masya Allah ya, dengan pengalaman 5 tahun ini sudah banyak banget ilmu dan pengalaman yang beliau alami gitu ya gitu. Nah selain berkecimpung di dunia anak dan remaja, Kak Ian ini juga menekuni bidang parenting ayah bunda gitu ya. Terbukti beliau ini juga banyak sekali pengalaman beliau menjadi narasumber di berbagai sekolah ya, sharing-sharing dengan para orang tua, para guru gitu ya, tentang isu-isu seputar parenting dan remaja tentunya. Dan juga beliau pernah menjadi oral presenter di internal conference ya, salah satunya di Bali pernah ya Kak Ian ya, dan juga di Jogja gitu ya, di international conference gitu ya, dengan membawakan tema seputar parenting di sekolah boarding ya. Masya Allah ya ayah bunda, tentu sudah tidak diragukan lagi pengetahuan dan pengalaman beliau seputar parenting dan remaja. Jadi relate banget nih sama apa yang mau kita bakal diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, oke, Kak Ian. Ya. Jadi di kesempatan kali ini Kak Banyu pengen ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ian. Temanya itu adalah anak teratur tanpa mengatur. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih Kak Ian ya, saya tertarik nih sama judulnya nih, anak teratur tanpa mengatur. Ya, padahal mengatur itu kan tujuannya untuk teratur ya kayak. Tapi di sini bagaimana gak tahu ya ini bakal dibahas kemana nih ya. Saya coba menerka-nerka aja. Berarti ini kan tujuannya untuk agar anak teratur tapi tanpa mengatur. Nah, bagaimana bisa dan kenapa gitu ya? Gimana bisa gitu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Banyu atas kesempatannya ya. Ini mungkin kali kedua ya Kak, ada di Al-Wafi Islamic Boarding School ya. Karena sebelumnya mungkin juga pernah di sesi yang serupa begitu ya di sebelumnya. Tapi mudah-mudahan pembahasannya juga tidak kalah menarik dari pembahasan yang waktu itu pernah dibawakan juga. Ya, terkait dengan tema yang disampaikan, anak teratur tanpa mengatur gitu. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah tema ini ya Kak Banyu, mungkin ayah dan bunda di rumah ya, atau mungkin masyarakat di luar sana sering mengeluhkan ya terkadang dengan perilaku anak-anak mereka. Ya, kadang-kadang sudah dinasihati berkali-kali, tetapi perilaku tersebut tidak berubah. Gitu. Sudah diperlakukan dengan hukuman, dengan nasihat-nasihat yang beraneka ragam, metodenya seperti apa, tetapi tetap perilaku yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan orang tuanya. Pasti sering ya beberapa orang tua atau mungkin banyak orang tua mengalami hal tersebut. Nah, dengan tema ini harapannya adalah kita bisa memberikan pemahaman, pengetahuan kepada ayah dan bunda di rumah. Kita bisa share, kita bisa berbagi dan belajar bersama bahwa ternyata dalam kita menasihati anak, dalam kita memberikan aturan kepada anak itu ternyata ada trik dan tipsnya. Betul. Makanya jangan sampai kita sudah membuang banyak energi nih untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik, tapi ternyata hasilnya nol. Hasilnya tidak ada gitu. Justru yang ada malah hasilnya kebalikannya. Makanya saya sering kali kalau di luar itu sering dapat keluhan dari orang tua, Kak, kenapa ya anak saya itu sudah saya nasihati, bahkan kadang sudah saya marahi, sudah saya jewer, sudah saya pukul gitu, tapi tetap perilakunya gitu-gitu aja gak berubah gitu. Nah sebenarnya apa yang salah gitu. Nah ini yang akan kita
bahas bersama-sama Kak di sesi kali ini. Ya, segala cara sudah dilakukan dari Betul. cara yang ramah sampai yang marah gitu Iya. ya. Tapi kok nggak ada perubahan gitu ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang tadi Iya. kalian bilang tips dan triknya nih. Iya, Gimana caranya anak ini bisa disiplin, bisa teratur Iya. gitu ya Kak. Wah, jadi Betul. goalsnya adalah harapannya kita tidak dicap sebagai orang tua yang justru banyak atur ya Kak ya. Iya, betul sekali Karena Kak. anak juga kan sering gitu ya, aduh orang tuaku banyak ngatur gitu ya, Iya. nanti malah dicapnya seperti itu ya kayak. Betul. Oke, nah saat ini soalnya kan yang sebagaimana kita tahu ya Kak, banyak banget nih pandangan di masyarakat atau mungkin ayah bunda sering mendengar juga gitu ya bahwa anak sekarang tuh kan gak bisa tuh dikerasin gitu ya. Terus pada anak sekarang tuh justru harus dibebasin gitu ya, nggak bisa dikerasin. Nah, Iya. itu gimana tuh Kak? Gimana cara sebuah aturan ini bisa ditegakkan kepada anak gitu ya? Oke. Apakah harus ketat? Apakah perlu dibebaskan untuk anak bisa mengeksplorasi gitu? Baik. Bagaimana Kak? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Kak Banyu. Kalau menurut Kak Banyu nih, lebih baik anak itu dibebaskan untuk mengeksplorasi segala macam yang dia inginkan, atau kita ketatkan, kita ibaratnya kayak, oh kamu nggak boleh ke sini, kamu nggak boleh ke sana. Kira-kira yang baik yang mana? Menurut Kak Banyu? Ini pilihan yang sulit ya Kak. Sejujurnya saya belum pernah menjadi orang tua itu dulu sebenarnya. Tapi kalau yang terlintas di benak saya gitu Kak, kayaknya membebaskan itu bukan pilihan yang baik gak sih Kak di kondisi zaman seperti sekarang yang kalau melihat fenomena-fenomena kenakalan remaja, pergaulan remaja tuh sangat-sangat mengerikan gak sih Kak? Iya. Kalau membebaskan justru kayak itu malah akan menjadi bumerang buat kita ke depannya gitu ya. Tapi terlalu dikekang juga pada faktanya anak akan memberontak gitu Kak. Iya. Ini tentu untuk saya sendiri bingung juga sih Kak. Iya. Mungkin ayah bunda nih yang udah mengalami juga pusing juga gitu ya. Aduh, udah dikerasin nggak bisa, dibebasin nggak bisa. Jadi gimana nih Kak baiknya Iya, Kak? baik. Sebetulnya dua pilihan tadi itu antara membebaskan atau mengekang, dua-duanya sebetulnya adalah bukan suatu pilihan. Oh bukan suatu pilihan. Iya, karena memang dua-duanya itu sebetulnya adalah sebaiknya kita hindari. Kita hindari yang terlalu bebas, kita hindari juga yang terlalu mengekang. Pada akhirnya kita overprotective sebagai orang tua. Begitu. Lalu solusinya seperti apa Kak? Solusinya adalah kita coba ambil jalan tengah, bebasnya dapat, tapi aturannya juga dapat. Gitu. Karena apa? Mungkin Kak Banyu atau ayah dan bunda di rumah sering kali melihat atau mendapati fenomena misalnya ketika ada anak atau remaja yang mereka tantrum. Kalau anak tantrum di tempat umum, mungkin kita sering lihat ya, merengek, minta sesuatu nggak dibelikan. Wajar gitu ya, karena juga anak-anak gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, remaja bisa tantrum nggak sih Kak? Nah, emang bisa ya Kak? Saya justru malah Oke. membayanginnya, masa remaja nangis-nangis kayak bocah gitu di Baik. halayak umum Oke, gitu. kita coba berkata dari kita sendiri dulu deh Kak. Pernah remaja kan Kak Banyu? Pernah. Ya? Oke. Saya pun juga pernah remaja. Pernah nggak dulu waktu masa remaja ngambek sama orang tua sampai nggak mau keluar kamar misalnya? Pernah. Pernah. Atau Iya, pernah nggak karena ngambek akhirnya mogok belajar, Pernah. mogok sekolah gitu? Iya, pernah. Pernah. Itu adalah tantrumnya remaja. Oh, bukan yang kayak anak kecil nangis-nangis gitu ya Kak, justru Kak? Ada mungkin yang Oh, ada seperti yang itu, seperti itu. tapi kebanyakan remaja mengekspresikan kekesalan, kekecewaan kepada orang tua, kepada guru itu mungkin dengan diamnya. Oh, dengan perilaku yang seperti Kak ya sebutkan gitu ya? Betul sekali. Atau mungkin biasa ada remaja anak kita yang mudah sekali cerita kalau ada masalah gitu ya, terbuka kalau ada apa-apa cerita ke orang tua. Ketika dia kecewa dengan orang tuanya menjadi tiba-tiba diam, dia nggak mau cerita apapun gitu. Ketika ditanya menjadi terserah ayah deh, terserah bunda deh gitu. Dengan dinginnya, yang tadinya hangat begitu ya, ketika diajak ngobrol nyambung, interaktif, tiba-tiba menjadi dingin. Jadi jutek gitu Jadi ya? jutek Senggol begitu. bacok. Iya. Nah itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa oh ternyata remaja juga bisa tantrum, tapi caranya berbeda dengan anak. Nah, ini fenomena-fenomena seperti inilah yang kemudian menjadi fokus pada pentingnya kita mengenalkan batasan atau aturan-aturan kepada anak. Jadi bukan kepada kita mengekang, bukan kepada kita terlalu
melarang gitu ya, terlalu melarang ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak. Tapi kita lebih kepada mengenalkan bahwa ternyata di dunia ini ya, di mana tempat kita tinggal itu tidak semuanya itu bisa kita dapatkan gitu. Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan saat ini, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di masa depan, ada mungkin yang kita tunda dulu gitu, atau mungkin ada yang urgent kita penuhi saat ini, oke kita penuhi gitu. Kalau kita kembali masalah masa-masa kita kecil dulu mungkin ya Kak Banyu, mungkin ketika kita tidak dibelikan mainan oleh orang tua, kira-kira kita larinya ke siapa? Kakek, nenek gitu ya. Pasti mereka yang baik hati, ya udah dibeliin gitu. Atau misalnya kita habis dimarahin nih sama ayah sama bunda kita, pasti juga larinya ke siapa? Ke orang lain, kakek, nenek, bude, pakde gitu. Oh kasihan gitu kan, masa kecil udah dimarahin begitu. Nah pada saat masa kecil itu Kak Banyu, itu kalau dia melalui fase itu, yang ada di pikirannya adalah bahwa dunia itu semuanya berfokus pada dirinya. Itu yang ada di benak mereka gitu. Nah pola pikir seperti ini apabila tidak diluruskan, maka ini akan berkembang menjadi egois, keegoisan pada diri remaja, bahkan mungkin bisa dibawa pada saat mereka sudah dewasa. Makanya penting sekali untuk orang tua, bagi ayah bunda, kita sebagai orang tua untuk mengenalkan batasan-batasan dalam bentuk aturan-aturan tadi. Bahwa ternyata pada akhirnya dipraktekkan dengan kita membebaskan anak, boleh, tapi ingat kebebasan yang kita berikan juga tetap kita harus awasi dengan kontrol dan aturan-aturan yang sudah disepakati dengan anak-anak kita. Begitu kabarnya. Banyak banget nih kata kunci yang menarik untuk kita gali lagi ya. Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam ya Bunda, ya kalian juga, kita mungkin sepakati dulu nih frame berpikir kita ya, bahwa tadi yang sudah disampaikan sama Kak Ian, konteksnya sini bukannya melarang ya Kak ya, tapi membatasi. Karena melarang dan membatasi kayaknya beda nggak sih ya Kak ya? Gitu ya. Gitu ya. Nah sebelum kita bahas itu Kak, saya pengen sedikit bertanya gitu ya tentang tantrum tadi Kak. Memang kalau misalnya anak remaja menunjukkan tantrum seperti itu, apakah itu sesuatu yang kurang tepat Kak? Ketika gini, kalau misalnya saat kita remaja itu kan adalah fase-fase di mana kita sangat kritis ya. Fase kritis di mana kita akan melihat remaja itu nanti akan berpihak kemana. Remaja itu kan adalah fase di mana anak itu sudah sangat mengenal atau lekat sekali dengan yang namanya teman sebaya. Gitu. Yang namanya orang tua pasti tidak mau dinomorduakan dong. Kita mau kalau misalnya ada apa-apa, tempat berpulangnya adalah orang tua. Kita mau kalau misalnya dia ada masalah, tempat berceritanya kemana? Orang tua gitu. Nah ketika remaja sudah merasa disakiti, ketika remaja sudah mulai dikecewakan, maka kemudian rasa percayanya kepada orang tua itu akan menurun. Nah kalau dia sudah menurunnya sudah sangat banyak, sudah sangat akut, maka yang terjadi adalah harapan kita supaya mereka berpulang kepada kita itu akan sulit. Yang ada mereka akan mencari komunitas-komunitas, kelompok pertemanan yang bisa menerima mereka apa adanya, dan kita nggak tahu komunitas apa itu. Mencari kenyamanan di luar rumah gitu ya guys, selain orang tua. Iya betul. Mengerikan banget ya Bunda ya, apalagi mengingat fenomena pergaulan anak remaja zaman sekarang tuh mengerikan banget ya Kak ya. Betul sekali. Wah ini jadi sentilan nih buat ayah bunda untuk kita bisa memberikan kehangatan dan kenyamanan di rumah gitu ya, agar anak ini ketika ada masalah gitu ya pulangnya ke rumah, ceritanya ke orang tua, yang dicari, yang diandalkan adalah orang tuanya gitu ya. Nah tadi sempat disinggung juga tentang bagaimana dampak tidak diterapkannya batasan gitu ya atau aturan-aturan ini pada anak sejak dini gitu ya, bahkan kata kalian tadi bisa terbawa sampai masa dewasa gitu ya. Betul. Nah, emang seberapa penting sih Kak aturan ini dibuat untuk anak-anak kita gitu ya? Kalau dibuat skala ya Kak, dari 1 sampai 10 penting atau tidaknya aturan ini saya letakkan di angka 11 bahkan. Berarti sangat-sangat penting ya? Sangat penting, karena di samping itu melatih anak untuk melihat bahwa dunia itu ternyata tidak
seindah di bayangan anak-anak kita begitu ya, tapi itu juga melatih bagaimana anak untuk siap ketika mereka sudah terjun ke dunia sosialnya nanti. Kita melatih bahwa ternyata yang namanya ekspektasi itu di luar sana itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Sekarang banyak sekali ya anak-anak remaja gitu ya di usia sekolah menengah, SMA, kasus bunuh diri begitu ya. Oh iya. Itu sangat banyak terjadi kan, marak sekali akhir-akhir ini. Dan itu adalah salah satu bukti nyata bahwa ternyata ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu bisa berakhir tragis apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, pentingnya mengenalkan batasan, pentingnya mengenal adanya aturan itu untuk mengelola ekspektasi kita supaya ketika kita menghadapi realita bahwa oh ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan, itu bisa lebih terkontrol oleh diri kita. Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, bahkan tidak mudah depresi yang pada akhirnya tadi perilaku bunuh diri tadi. Kita tidak ingin kan sebetulnya kehilangan generasi-generasi emas begitu ya, hanya karena mereka belum pernah terlatih dengan adanya batasan-batasan ini. Gitu. Oke. Berarti sangat penting untuk perkembangan remaja itu sendiri agar siap nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial, lingkungan masyarakat gitu ya. Karena sebagaimana yang tadi kalian sudah sebutkan gitu ya, ketika kita mengenalkan aturan di dalam rumah, itu kita sedang mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang jauh lebih banyak dan lebih rumit di luar rumah sekali. Gitu ya Kak ya? Betul sekali. Masya Allah. Ada lagi nggak Kak yang membuat aturan ini penting diterapkan dan apa dampak atau manfaatnya, manfaat positifnya untuk remaja ketika aturan ini diberlakukan sejak dini dan berjalan dengan baik, dan apa dampak negatifnya untuk remaja di masa depan kalau misalnya aturan ini tidak ditegakkan dengan baik gitu kan? Iya, yang paling terasa memang selain tadi bagaimana mereka beradaptasi dengan aturan yang ada di sosial, ini juga akan berdampak kepada bagaimana pola hubungan interaksi anak dengan orang lain di masa depan. Entah nanti dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya begitu ya, atau mungkin dengan anak-anaknya kelak begitu. Itu juga akan berdampak. Misalnya gimana tuh Kak? Ya, bayangkan kalau misalnya tadi kan di awal saya sudah katakan bahwa ketika anak tidak dikenalkan dengan batasan-batasan ini, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang cenderung egois. Iya, bayangkan kalau misalnya ketika dewasa mereka sudah berkeluarga, sudah ada pasangan, sudah ada anak, mereka masih mengembangkan sikap egois yang tinggi. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, kayaknya bakal terus terjadi percekcokan tuh Kak. Pasti, hal yang sangat tidak diinginkan oleh kita bersama pasti kan ketika membangun sebuah rumah tangga. Adanya perpecahan pasti nanti. Sedikit-sedikit perbedaan pendapat, tidak mau mengalah, ribut gitu ya. Dampaknya juga akan ke anak lagi, diturunkan lagi mungkin ke generasi berikutnya. Terus tidak terputus. Padahal yang kita harapkan adalah kita memiliki anak sebagai generasi penerus kita adalah mereka yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita sendiri tidak memulai dengan menanamkan sesuatu yang baik, maka itu juga tidak akan terjadi sampai kapanpun. Dan mungkin itu juga jadi masalah di lingkungan sosialnya kayak. Iya, kalau mindsetnya semua itu harus berpusat pada aku, semua itu harus seperti apa yang aku pengen gitu ya, aku mau gitu ya. Itu akan jadi masalah pasti ya kayak. Betul. Oke, terus ada lagi? Itu sih Kak yang yang paling sangat terasa itu dampaknya adalah di bagian. Karena pada akhirnya nanti mereka akan merambat kemana-mana. Oh iya benar juga sih. Ke masalah-masalah yang lain. Gitu, termasuk mungkin masalah akademik, masalah pekerjaan, karena kan kita adalah makhluk sosial juga ya Kak. Pasti di mana-mana akan bertemu dengan orang, di mana-mana pasti akan ngobrol lagi dengan orang, dan kalau fungsi sosialnya saja sudah bermasalah, ya semua aspek juga akan bermasalah pada akhirnya. Oh, iya. Dan ngomongin soal aturan ini, kan aturan juga kan nggak terbatas pada suatu instansi lingkungan gitu ya. Bahkan individu pun punya aturannya masing-masing yang harus kita hargai gitu kan. Betul. Misalnya kalian punya aturan sendiri, maka saya pun harus menghargai aturan kalian gitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi penting banget ya menanamkan aturan ini gitu ya, agar anak ini bisa punya sudut pandang yang tidak egois tadi gitu ya Kak. Betul, lebih adaptif, lebih terbuka gitu ya. Masya Allah. Nah, oke. Kak, tadi Kak Ian juga beberapa kali singgung tentang
pentingnya batasan gitu. Bahkan tadi sudah dijelaskan apa dampak positif, apa dampak negatif. Nah, gimana sih Kak? Pastikan pada pelaksanaannya nih menerapkan aturan gitu ya, menegakkan aturan itu tidak mudah ya. Iya. Apalagi fase remaja ini, kalau saya sering dengar itu fase-fasenya ngeberontak, dan saya pun juga pernah merasakan fase itu Kak. Di fase SMP itu fase-fasenya berontak, gak mau dengar kata orang tua, lebih dengar kata temen gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara menegakkannya gitu? Apakah perlu diberikan hukuman gitu ya? Atau gimana Kak? Oke. Mungkin sebetulnya bahasanya yang lebih tepat itu adalah bukan hukuman ya Kak. Tetapi saya di sini mendefinisikan dengan hal yang lebih ramah di anak. Karena kalau kita mengistilahkan dengan hukuman, maka yang terpikirkan oleh kita, yang terasosiasikan oleh kita adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Gitu. Entah itu kita diberi sesuatu yang tidak nyaman, atau antara kita diambil sesuatu yang nyamannya dari kita. Itu sangat tidak enak dan tidak nyaman. Nah, makanya ada satu istilah yang mungkin lebih tepat menggantikan hukuman, itu adalah konsekuensi. Oh, konsekuensi. Bedanya apa nih Kak antara hukuman sama konsekuensi Kak? Iya, kalau hukuman itu lebih kepada kita memberikan sesuatu yang tidak enak, kita mengambil sesuatu yang enak dari kita, begitu. Itu hukuman, dan itu sifatnya lebih kepada berhubungan atau tidak berhubungan dengan perilaku, itu yang harus kamu lakukan. Hukumannya adalah itu. Tapi kalau konsekuensi, kalau kita bicara masalah konsekuensi kan artinya ada sebab, ada akibat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka akibatnya adalah sesuatu yang lain. Nah, itu adalah konsekuensi. Sebab akibat gitu ya Kak? Betul. Makanya di sini yang ditekankan adalah sebetulnya berikanlah konsekuensi yang alami terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Oke. Bisa Kak Ian berikan contoh konkret gak nih Kak, bedanya hukuman sama konsekuensi alami yang tadi Kak Ian maksud? Oke. Sebetulnya kalau hukuman dan konsekuensi beda tipis ya Kak ya. Cuman di sini yang membedakan adalah tadi tentang alami atau nggak alaminya. Oke. Contoh ya, kalau untuk hukuman misalnya, yang sering terjadi pada orang tua adalah mereka pasti punya masalah dengan screen time pada anak, tentang gadget. Penggunaan gadget ya. Penggunaan gadget, betul. Nah, kadang-kadang kita sering melihat bahwa ketika mereka sudah bersepakat antara orang tua dan anak, oh kamu dalam satu hari ini hanya boleh memakai 5 jam misalnya. Nah, ketika anak sudah melebihi 5 jam dan kamu berhenti, mungkin hukumannya itu adalah kamu nggak boleh main ya besok, kamu harus dikurung di kamar. Nggak boleh keluar gitu. Nggak boleh keluar dari kamar gitu. Nah, itu pertanyaannya, itu hukuman. Kenapa hukuman? Pertanyaannya adalah, apa sih hubungan antara tidak boleh keluar dengan penggunaan gadget? Iya sih, nggak ada hubungannya kayak. Iya, kalau misalnya kita tarik benang merahnya itu terlalu jauh. Tapi kan hukuman ini karena dia melanggar aturan Kak. Iya, tetapi tidak ada hubungannya dengan perilaku gadget tadi. Ya? Iya. Beda dengan ketika konsekuensi yang kita berikan kepada anak misalnya adalah, oke, kamu hari ini melewati batas pemakaian. Lewat berapa menit? Setengah jam, 30 menit. Berarti untuk hari berikutnya kamu dikurangi 30 menit. Relate nggak? Oh. Nah, itu. Iya. Kalau misalnya tadi hukuman itu kan masalahnya gadget ya Kak? Iya. Kalau hukuman, pemberian hukumannya itu tidak sesuai dengan masalahnya, yaitu penggunaan gadget. Iya. Ya apa aja gitu semau orang tua gitu ya. Iya, entah betul. itu misalnya tadi bahkan dilarang. gini Kak Banyu, saya pernah mendengar cerita dari guru saya gitu ya. Dulu guru saya pernah memberikan contoh begitu ya, bagaimana beliau menerapkan kedisiplinan kepada anak-anaknya gitu. Jadi suatu hari, suatu ketika tuh anaknya datang marah-marah gitu ya, tantrum, ngamuk karena tidak dibelikan sesuatu atau karena tidak tahu hal apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menendang-nendang pintu di rumah sampai pintu itu rusak, nggak bisa ditutup. Iya. Aerok. Mungkin kan lagi hits tuh di sekarang. Mungkin zaman sekarang gitu ya Bunda. Mungkin ya. Jadi minta aerox, ditendang itu. Dan sampai rusak Kak pintunya. Sampai rusak dan itu nggak bisa ditutup lagi. Sebagai orang tua pada umumnya gitu ya, apa yang kepikiran pertama kali di benak Kak Banyu saat itu? Wah, ini udah nggak sopan, nggak menghargai orang tua gitu kan. Pasti langsung panas gitu Kak. Langsung panas. Apa yang dilakukan dengan pintunya Kak? Ya sudah hancur, sudah rusak. Sudah hancur, terus? Ya
Ya mau nggak mau harus diganti ya. Harus diganti. Gitu ya. Oke, tapi tidak kan. Oh enggak. Guru saya waktu itu menyontohkannya dengan saya biarkan pintu itu rusak sehingga selama 3 hari 3 malam kami tinggal dengan pintu rusak tidak ditutup. Wait. Kaitannya apa nih Kak sama konsekuensi Kak? Lalu karena pintu tidak ditutup, apa yang terjadi? Angin masuk, nyamuk masuk. Yang rugi siapa? Satu keluarga. Satu rumah. Apa yang terjadi? Rumah. Anak itu datang kepada guru saya, kepada ayahnya mengatakan bahwa, "Yah, kenapa pintunya tidak dibetulkan?" Apa jawaban ayahnya? Siapa yang merusak pintu itu, Nak? Oh. Gitu. Iya. Kamu sudah tahu dampak merusak pintu itu apa? Iya, digigit nyamuk kami sekeluarga, kami nggak bisa tidur. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kamu sedang marah? Iya, mohon maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu konsekuensi alami. Oke, terus pintunya gimana tuh Kak? Pada akhirnya setelah anak itu menyadari, baru kita perbaiki pintunya. Anak itu yang memperbaiki? Bersama. Oh, bersama. Intinya konsekuensi alami yang ingin ayah itu berikan kepada anak itu adalah konsekuensi kalau pintunya dirusak adalah bahwa yang rugi satu keluarga. Dingin, angin masuk, nyamuk berdatangan. Oke. Saya mulai dapat garis besarnya nih. Jadi konsekuensi itu harus yang relate sama masalahnya gitu ya Kak? Betul. Bukan masalahnya apa, hukumannya apa gitu ya? Betul sekali. Misalnya, mungkin tadi kalau mungkin ya, ini pikiran liar saya, kalau misalnya saya di posisi itu mungkin saya udah tabuk tuh anaknya, atau saya suruh usir keluar rumah gitu ya. Itu nggak tepat tuh ya, karena nggak sesuai dengan nggak relate sama masalahnya gitu ya. Wah, ini jadi wawasan baru nih buat kita semua ya Bunda, tentang bedanya hukuman dengan konsekuensi gitu ya. Ini penting banget ya Kak ya, walaupun beda tipis tapi dampaknya luar biasa ya Kak ya. Iya. Gitu. Dan menariknya nih Kak Banyu, maaf saya potong ya. Iya. Menariknya ketika saya menyampaikan ini kepada orang tua di sekolah, begitu ya, ketika ada sisi parenting, apa jawaban mereka? Kak, ribet banget. Kak, kita nggak tahan gitu. Kak, itu ya rugi kita sendiri gitu. Ya memang Bu, Pak gitu. Saya katakan kepada ayah bunda di rumah bahwa ya memang ketika kita sudah memiliki anak, itu kita sudah harus melapangkan kesabaran kita di atas rata-rata. Tanpa batas bahkan ya Kak ya? Iya betul. Daripada di masa depan gitu, anak kita yang nggak sabar nanganin kita. Gitu. Lebih pilih yang mana? Kita saat ini sabar dulu sehingga anak kita terbentuk menjadi lebih baik, atau nanti anak kita yang nggak sabar dengan kita? Kita nggak mau itu terjadi kan? Makanya pesan saya biasanya kepada ayah bunda, yuk sebelum, apalagi pada calon-calon ayah bunda nih ya, yang mungkin sedang sebentar lagi. Saya juga. Sebagai mungkin yang sebentar lagi punya momongan atau yang belum menikah, sebentar lagi mau menikah. Jadi silahkan persiapkanlah diri dulu dengan matang, kuatkan sabarnya, lapangkan sabarnya, jangan cari yang instan. Ya, apa yang kita lakukan dengan cara instan itu tidak baik, termasuk dalam hal mendidik anak. Kalau kita mendidik anak maunya dengan instan, ya udah, daripada nanti ribut, saya kasih handphone aja, diem. Padahal yang kita cari bukan diemnya, yang ingin kita cari sebetulnya adalah pembelajaran bagi anak itu bahwa menunggu itu melelahkan. Jadi kita mesti bersabar, sabarnya yang kita ingin ajarkan kepada anak itu. Gitu Kak. Masya Allah ya. Dan memang ujiannya nggak mudah ya kayak kalau saya membayangkan tuh banyak celah-celah untuk setan masuk. Ya akhirnya tadi seperti yang diungkapkan sama orang tua yang tadi kalian sebutkan, nggak tahan, nggak kuat, udah keburu emosi duluan ya kayak. Betul, sudah keburu emosi dulu. Masya Allah. Nah, ini jadi renungan kita bersama ya Bunda. Selain tadi sabar gitu ya, kita juga harus, kalau tadi secara tersirat yang kalian sampaikan, kita harus ingat lagi tujuan kita memiliki anak tuh apa gitu ya. Apakah hanya sekedar hadir aja gitu ya, atau justru menjadi aset dalam arti bisa membawa kita ke surganya Allah gitu ya, atau di dunianya nanti kita mendapatkan ketenangan gitu, mendapatkan sakinah, kita di hari tua akan dihormati, disayang gitu ya, dan kebahagiaan yang tidak terhitung ya kayak betul. Tentu itu yang kita harapkan, bukan justru anak yang durhaka gitu, anak yang lupa sama orang tuanya, anak yang justru malah banyak kasus anaknya
membunuh orang tua ya, membunuh orang tuanya gitu ya, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Oke. Nah, ngomongin soal, berarti kita sudah sama-sama paham nih ya, kalian ayah bunda tentang bedanya hukuman sama konsekuensi yang sangat tipis tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi ada suatu hal yang saya penasaran nih, ayah bunda, mungkin ayah bunda juga penasaran. Kan di Islam nih ada syariat yang mengatur juga ya kak. Salah satunya itu ketika misalnya anak berusia balik gitu ya, maka diperbolehkan untuk memukul, memukul anak. Nah ini bagaimana nih kak menurut kalian? Oke. Mungkin kalau nggak sholat ya, kalau nggak sholat boleh memukul katanya. Ya. Baik. Pertanyaan yang bagus ya Kak Banyu ya. Mungkin ini sedikit juga mungkin meluruskan ya untuk ayah bunda di rumah. Iya. Kalau memang ternyata dalam Islam sudah diajarkan seperti itu, kita boleh melakukannya. Tapi kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi, kita coba belajar lagi, kita coba gali lagi maknanya di balik itu apa. Jangan kita kemudian telan mentah-mentah terkait dengan pukulnya tadi. Karena apa? Gitu. Karena gini Kak, setelah kita lihat lagi, setelah kita baca lagi terkait dengan referensinya, bahwa yang diatur di situ pertama adalah ketika anak sudah menginjak usia 10 tahun atau beberapa sumber ada yang mengatakan diundur menjadi 13 tahun gitu. Kedua, berikutnya adalah perilaku apa yang bisa di treatment dengan cara itu ya. Contohnya di situ disebutkan adalah jika tidak sholat gitu. Nah, kita apakah boleh kemudian menggeneralisasikan itu dengan perilaku yang lain? Tentu tidak gitu. Tapi kan kak, sholat ini ada, sholat aja kan wajib kak. Betul. Kan kita tahu bagaimana status wajib dalam Islam gitu ya. Harusnya boleh nggak sih kak untuk yang lain-lainnya nih? Kan sholat itu kan utama banget gitu. Iya. Gimana tuh kak? Yang saya pahami ya Kak Banyu, kalau misalnya perihal itu kita ikuti saja yang apa tertera di situ Kak. Kalau misalnya memang anjurannya adalah ketika anak tidak sholat kita boleh memukul, ya pada saat konteks tidak sholatnya itu kita pukul. Dan kita juga perlu lihat dulu pukulnya itu yang pukul seperti apa, gitu. Ya, ada beberapa ulama juga sepakat bahwa ternyata pukulnya itu pukul yang tidak menyertakan amarah. Bisa dibayangkan Kak ya, bagaimana perbedaan antara orang memukul dengan amarah dan orang yang memukul tanpa amarah. Pasti berbeda. Energi yang orang bawa ketika dia sedang marah itu pasti lebih besar daripada ketimbang dia sedang tidak marah. Hasilnya pukulan yang dikenakan juga akan semakin terasa lebih sakit yang ketika kita sedang marah. Karena emosi. Karena dia dibarengi dengan emosi. Gitu. Itu babi buta, nggak out of control gitu ya. Betul, out of control. Yang kedua adalah bagian mana yang dipukul. Oh ada ya aturannya Kak? Ada. Bahkan dalam medis pun itu sudah tegas sekali dinyatakan bahwa hindarilah area kepala. Semua area kepala itu adalah area-area rawan. Belakang telinga, pelipis, bagian kepala atas begitu ya. Pipi, tulang pipi itu adalah hal-hal yang sangat rawan, tidak boleh kita pukul. Ya. Dan itu sering kali dilanggar, sering kali luput dari apa yang diperhatikan oleh orang tua. Mereka hanya menelan mentah-mentah istilah pukulnya, tapi tidak mengikuti sampai dalam pukulan seperti apa. Betul. Jadi jawaban saya, boleh nggak sih Kak? Boleh gitu. Tapi tolong lihat lagi definisi pukul ini itu yang seperti apa. Oke. Perilakunya yang seperti apa yang boleh kita tegur dengan cara dipukul, usia berapa yang boleh kita untuk pukul, bagian tubuh mana yang boleh kita pukul, dan cara memukul seperti apa. Oke. Tadi pertama kita sudah bahas ya. Berarti kan kalau konteksnya ini sholat berarti ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13 gitu ya. Kemudian yang penasaran nih yang tadi belum kalian sebutkan, berarti bagian tubuh mana yang diperbolehkan untuk dipukul gitu ya, dan pukulan yang seperti apa sih yang diperbolehkan maksudnya Kak? Bagian tubuh mana ya yang aman?
bagian kaki misalnya, bagian betis, itu di situ aman, relatif aman untuk dipukul misalnya ya. Atau mungkin di bagian tangan, lengan begitu ya, itu mungkin juga jauh lebih aman gitu ya. Intinya kita hindarilah objek-objek vital yang ada di tubuh, Kak. Kayak misalnya di punggung itu kan ada tulang belakang ya. Tulang belakang itu kan sarafnya juga sangat kompleks. Kalau misalnya kita sampai pukul daerah punggung atau di bagian tulang ekor itu kan sangat fatal ya. Bagian tubuh yang sangat fatal, bagian perut apalagi, dada yang dimana tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, maka itu juga tidak boleh dan sangat rawan gitu. Dan cara memukulnya seperti apa? Tadi, kalau kita sedang dalam kondisi yang marah, redakanlah marahnya dulu. Ya, jangan kemudian ketika kita masih marah, kita sudah bawa rotan, kita sudah bawa cambuk gitu, maka hasilnya akan sangat menyakitkan. Redakan amarah dulu, duduk dulu, wudhu dulu, tarik nafas dulu, atur nafas. Kita sudah reda amarahnya, baru kita feedback anak itu, kita berikan pukulan-pukulan tadi karena anaknya tidak sholat. Gitu. Oke. Dan pukulannya berarti jangan sampai yang tadi melukai dan menyakitkan gitu ya, Kak? Iya. Betul. Oke. Tapi jelas beda sih ya, Kak, ketika misalnya memukul dengan emosi dengan memukul ketika nggak emosi gitu ya. Pasti udah mulai tumbuh tuh logika dan nuraninya, pasti nggak enak ya. Betul. Kasihan gitu ya. Dan lagi-lagi kadang-kadang, Kak, para ayah bunda di rumah itu, Kak, kita nggak puas. Gitu. Iya. Pertanyaannya yang dicari adalah, yang dicari apa? Puasnya mukul anak atau apa yang dicari gitu. Jangan sampai kita menjadi salah tujuan ketika kita melakukan treatment itu kepada anak-anak begitu, Kak. Oh iya. Karena tujuannya memberikan konsekuensi itu bukan agar memuaskan nafsu kita ya, Kak. Betul. Tapi untuk agar tadi yang Kak Yan bilang, agar anak bisa belajar. Gitu ya, bisa belajar dari kesalahannya gitu ya, agar bisa lebih baik ke depannya. Masya Allah. Oke, jadi Masya Allah ya, dari sini kita bisa melihat keindahan Islam gitu ya. Tentu kita harus meyakini bahwa Islam itu agama yang sempurna, yang mengatur sedemikian rupa aturan-aturannya, syariat-syariatnya yang tentu sangat-sangat sesuai dengan psikologis manusia gitu ya, Kak. Ya. Memukul bukan yang asal pukul gitu ya, Kak. Ya. Tapi tadi seperti yang Kak Yan bilang, dipahami dulu konteksnya apa yang diperbolehkan memukul gitu ya. Usianya usia berapa yang diperbolehkan untuk memukul? Nggak mungkin dong anak bayi kita pukul gitu ya, meninggal langsung, Kak. Gitu ya. Dan juga bagaimana cara memukulnya dan area tubuh mana yang diperbolehkan gitu ya, Kak. Betul. Masya Allah, ini jadi wawasan tambahan nih buat ayah bunda, buat saya juga gitu ya, buat kita semua tentang bagaimana mengendalikan amarah ketika sedang marah gitu ya, agar tidak kelepasan akhirnya memukul dengan dikendalikan oleh marah, karena sesungguhnya itu rentan banget setan masuk di dalamnya gitu. Yang tadinya tujuannya untuk membuat anak agar berubah, agar belajar dari kesalahannya, justru malah hanya untuk memuaskan nafsu semata aja gitu. Iya, betul. Oke. Nah, oke. Tidak terasa banget nih kita udah ngobrolin banyak hal ya, Kak Yan ya. Banyak banget ini sudut pandang baru, wawasan gitu ya, dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampailah pada di kesimpulan akhir nih, Kak. Setelah kita diskusi panjang, bagaimana sih cara membuat aturan efektif pada anak, khususnya remaja-remaja kita di rumah gitu, Kak? Baik, yang pertama adalah kita harus memiliki kesepemahaman yang sama dengan anak, gitu. Misalnya, contohnya adalah tadi kasus yang dalam Islam kalau belum sholat boleh dipukul gitu. Anak tahu nggak? Anak paham nggak? Kalau boleh dipukul? Iya. Oh, iya. Kalau misalnya kalau anak belum tahu, kita kasih paham dulu, kita diskusi dulu. Atau dalam hal aturan yang lain, kita bisa sepakat dengan anak gitu kan. Jangan kemudian kita memberikan aturan sepihak kepada anak. Saya pernah melakukan riset pada tahun 2019 ya, tentang bagaimana sistem pola kepengasuhan terhadap anak-anak begitu ya. Dan ternyata gitu ya, kenapa alasan mereka masih melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tuanya, karena mereka tidak sepakat dengan aturan itu. Jadi rasa memiliki aturan itu tidak ada. Makanya yang pertama adalah
tolong bagi ayah bunda ketika ingin menerapkan aturan kepada anak-anak untuk bisa disepakati oleh anak itu dan anak itu mengatakan ya saya setuju, ya saya sepakat. Jadi kita tidak bisa menjalankan suatu aturan dan konsekuensinya itu tanpa ada kesepakatan dengan anak. Karena nanti cenderung anak tidak akan mengikuti dengan aturan yang kita mainkan. Harus ada kesadaran ya Kak. Betul, dan anak harus dilibatkan membuatnya. Karena kesepakatan. Betul sekali. Mungkin Kak Banyu ingat ya bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Yang mana tuh Kak? Yang pada saat menyembelih putranya, yang kemudian dijadikan titik balik atau kilas balik Idul Adha, kurban begitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan saat itu kepada anak tercintanya? Meminta persetujuannya dulu. Meminta persetujuan, diskusi dulu ke anaknya. Nak, ya kurang lebih, nak ini adalah perintah dari Allah gitu ya, untuk menyembelih kamu begitu ya, bagaimana pendapatmu begitu kan, luar biasa, sudah dicontohkan sebetulnya. Nabi loh ya, yang diperintah langsung sama Allah gitu ya. Betul. Masih minta persetujuan anak. Iya, dan masih diskusi dengan lembut, dengan halus, masih bernegosiasi di situ karena tidak mau menyakiti. Masya Allah gitu. ya. Dan kita juga bisa menerapkan itu ketika kita mau menerapkan aturan-aturan pada anak. Misalnya, nak kamu tahu nggak sih manfaat dampak buruk dari gadget kalau terlalu lama kena mata itu apa? Oke, menurut kamu seperti itu, jadi menurut kamu harus seperti apa? Gitu. Kita harus terapkannya seperti apa? Yuk, kita bareng-bareng bikin kesepakatan. Kira-kira kamu lebih nyaman main gadget itu maksimal berapa jam sehari? Gitu. Sepakat dulu. Sebenarnya sepakat itu sudah mengcover semua sih, Kak. Karena dalam sepakat itu juga di dalamnya kita tidak boleh menerapkan aturan dan konsekuensi yang kita sendiri pun tidak sanggup melakukannya, Kak. Oh iya. Contoh, di era yang serba digital saat ini, Kak Banyu sanggup nggak dalam satu hari hanya pegang 1 jam handphone? Kayaknya sulit deh Kak. Sulit. Ya begitu pun dengan anak gitu. Jadi jangan sampai kita coba menerapkan hukuman yang kita sendiri pun tidak sanggup melakukannya. Kita bisa ukur dengan skala lah misalnya. Kalau kita tidak sanggup memegang handphone dalam kurun waktu hanya 1 jam dalam sehari, oke, mungkin anak kita buat lebih sedikit tapi tidak terlalu jauh lah di kita. Misalnya kalau kita dalam satu hari mungkin 10 jam, anak mungkin 5 jam. Anak mungkin dibuat 6 atau 4 gitu. Itu. Yang pertama harus sepakat. Yang kedua, di dalam sepakat itu kita juga harus menerapkan aturan dan konsekuensi yang kita sendiri tidak bisa melakukannya, jangan kita terapkan kepada anak. Jadi harus fair gitu ya kayak. Harus fair. Dan sampai ada dibalikin, ayah aja begitu ya. Iya, begitu. Empati dikit juga kepada anak, itu ada faktor empati. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah kita perlu konsisten menerapkan aturan ini. Jangan sampai kita sudah sepakat dengan anak sudah pernah melakukan pelanggaran, kita hukum, di pelanggaran selanjutnya kita biarkan. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya anak akan melihat bahwa aturan ini tidak konsisten diterapkan. Dan dia akan mengulangi itu, rentan sekali akan mengulangi perilaku yang sama di masa depannya. Yang berikutnya adalah kita juga perlu memberikan apresiasi apabila anak itu sudah berhasil melakukan dan mentaati peraturan yang ada. Dan mungkin yang satu lagi nih yang terkadang mungkin orang tua gengsi melakukannya adalah apabila dirasa kita menyakiti perasaan anak, jangan gengsi untuk kita minta maaf. Nah itu yang kadang-kadang kita masih suka, aduh masa saya minta maaf sih sebagai orang tua gitu ya. Nggak apa-apa, jadi misal kita habis marahin anak nih, maaf ya tadi ayah jadi keceplosan marah gitu, maaf kalau kamu sedih, maaf kalau kamu kecewa karena ayah marah gitu. Bahkan mungkin di saat momen minta maaf ini kita bisa melakukan, menyisipkan nasihat-nasihat baik di dalamnya begitu. Itu Kak kurang lebih terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, diterapkan supaya kita punya aturan yang ditaati oleh anak dan anak juga bisa menerimanya dengan baik. Masya Allah. Jadi ada, kalau salah tadi ada 5 ya Kak ya. Yang pertama itu harus dengan kesepakatan. Betul. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan kesanggupan. Ya. Kesanggupan dua belah pihak gitu ya. Jadi mencontohkan dulu nih, kalau kita mampu ya
kita berikan ke anak juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, konsisten. Ini juga tidak kalah penting ya, Kak. Betul. Konsisten. Kemudian yang keempat itu tidak lupa juga untuk mengapresiasi. Jangan hanya sekedar memberikan konsekuensi gitu, tapi lupa mengapresiasi. Ya. Dan yang terakhir, kita sama-sama manusia, kita sadari bahwa kita tidak luput dari kesalahan, maka jangan sungkan untuk meminta maaf gitu ya. Masya Allah. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa sudah hampir sejam mungkin ya. Kita berbincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol ya, menemani ayah bunda, sharing-sharing tentang bagaimana menegakkan aturan ya di rumah, seperti yang tadi sudah didiskusikan bareng-bareng sama Kak Ian, tentang bagaimana sih mindset tentang aturan gitu ya, bedanya hukuman dengan konsekuensi gitu ya, dan bagaimana cara menegakkannya. Tadi kita sudah banyak berdiskusi sama Kak Ian. Alhamdulillah gitu ya, tidak terasa. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga kita gitu ya. Dan tentunya semoga apa yang kita diskusikan ini bisa membuat kita menjadi orang tua yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup nih Kak, mungkin ada closing statement dari Kak Ian untuk ayah bunda atau untuk semuanya gitu Kak? Ya, jika ayah bunda masih berpikir atau masih ada ayah bunda yang mengatakan bahwa adanya aturan itu adalah untuk dilanggar, berarti ayah bunda masih perlu banyak belajar bagaimana menerapkan aturan-aturan itu kepada anak-anak. Dan jangan lupa ketika kita ingin menerapkan aturan itu kepada anak, berkacalah dulu kepada diri kita sendiri, apakah kita juga termasuk orang-orang yang taat kepada aturan atau tidak gitu. Karena pada dasarnya cerminan dari anak adalah kembali kepada bagaimana perilaku orang tuanya dalam melakukan kesehariannya. Masya Allah ya. Ini jadi kesempatan untuk kita sama-sama muhasabah ya, kita sama-sama mengevaluasi diri kita ya. Untuk yang belum menikah mungkin ada di sini jadi ilmu tambahan untuk mempersiapkan diri gitu ya. Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda, telah berakhir sudah acara kita di talk show parenting series keempat dengan tema anak teratur tanpa mengatur, bersama narasumber kami Kak Galih Nur Ardiansyah SPC MSI yang sudah berlangsung selama beberapa waktu yang sudah lewat tadi. Tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ian atas waktu dan ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Dan juga terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menemani diskusi kita dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Semoga Allah lembutkan hati ayah bunda, hati kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya Banyu Puji Laksono pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.